lagi kita dalam belajar, lebih semangat lagi kita cinta kepada tanah air. Ya, mari kita sama-sama menyanyi lagu Garuda Pancasila. Ya, Bulan, nanti pimpin semuanya untuk menyanyikan Garuda Pancasila supaya kita lebih semangat. Kasih keras suaranya ya, biar semangat masih pagi. Ayo teman-teman, kita nyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila. Terima kasih Bulan. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk di pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru akan mengingatkan pelajaran kita yang minggu lalu. Kita minggu lalu belajar tentang materi mengenal Allah dan kitab-kitabnya. So, tema yang pertama yaitu apa? Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, ada berapa yang masih ingat Asmaul Husna jumlahnya? 99. Bagus, ada 99. Nah, yang kita pelajari kemarin hanya berapa? 4. Apa yang pertama, Fauzan? Al-Mumid. Iya, ada al-mumid yang artinya apa? Maha. Iya, pintar. Yang kedua apa, Husnul? Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya apa, Husnul? Al-Hidup. Iya, yang ketiga, Bulan. Al-Qayyum. Ada al-Qayyum. Artinya apa, Lan? Yang maha berdiri. Iya, Abul. Yang keempat apa, Hul? Al-Ahad. Al-Ahad artinya Maha Esa. yang Maha Esa. Iya, pintar. Nah, sebelum Bu Guru masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu pembelajaran 2, Bu Guru di sini punya gambar. Nanti kalian tebak ini gambar apa? Seperti itu ya. Dari 1 ada kita. 2 ada kita. 3 4 Kitab suci Al-Quran. Nah, dari keempat ini apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Al-Quran. Dari keempat ini kan ada 4 kitab. Materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Tahu? Mengenai kitab-kitab Allah. Iya, kita akan mempelajari mengenal tentang kitab-kitab Allah yang ada 4. Nah, kita hari ini akan mempelajari pembelajaran 2 di halaman 16 mengenai subtema kedua mengenal nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana tadi kalian sudah sebutkan di sini ada 4. Mengapa sih kita harus mengenal kitab-kitab Allah itu? Sebagai apa? Sebagai pedoman hidup manusia kita semua. Di mana terdapat mempelajari tentang kitab-kitab Allah ini terdapat dalam surah An-Nisa juz 4 ayat 130. Nah, di sini Bu Guru sudah punya ayat. Nanti Fauzan tolong bacakan ya. Coba Fauzan baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu nu'minu billahi wa rusulihi wal kitabi Wa kutubihi wa kutubihi Nanti lazi nazala nazzala wa man yakfur billahi ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qablu bahida sadaqallahu azim. Nah, terima kasih Fauzan. Coba Bulan dibaca dulu artinya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang
An-Nisa ini juz 4 ayat 136 menerangkan tentang kita diwajibkan untuk yakin dan percaya kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya. Siapa yang tidak mempercayai semua itu, maka kita dianggap orang yang sesat. Kalau sesat itu berarti tidak jalan di jalannya Allah. Sesat kan? Seperti itu. Kalau orang yang nggak punya pegangan, pegangannya kita adalah Al-Quran selama ini kan. Kalau orang nggak punya pegangan itu orang termasuk orang-orang yang sesat karena tidak mempunyai pegangan hidup. Nah, kalian tahu nggak iman kepada kitab Allah ini merupakan rukun apa? Yang keberapa? Ketiga. Ketiga. Tuh ya. Nah, bagaimana sih caranya kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana sih caranya kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Dengan cara bagaimana? Meyakini bahwasannya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup kita di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat.
terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad sedang menyeberang Gua Hira Mekah. Nah, turunnya pertama kali Al-Quran di Gua Hira itu menandakan kenabian Nabi Muhammad. Pada usia berapa waktu itu Nabi? 4 tahun. Al-Quran terdiri dari berapa juz? 30 juz. Berapa surat? Ada berapa ayat? 6.600. Iya, itu ya. Jadi terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Nah, diturunkan dalam beberapa tahun, berapa bulan? 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ya, diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, Al-Quran penyempurna dari seluruh kitab-kitab yang mendahuluinya, yaitu penyempurna daripada kitab Taurat, penyempurna daripada kitab Zabur, penyempurna daripada kitab Injil. Yang terakhir adalah Al-Quran. Makanya tidak ada lagi kitab atau tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, dan tidak ada lagi kitab setelah kitab suci Al-Quran. Seperti itu, ya. Jadi setelah kalian tadi mengenal nama-nama kitab, sudah tahu diturunkannya di mana, nabi siapa yang menerimanya. Sekarang ibu guru akan kasih tugas mandiri atau tugas kelompok. Kalian, Bu Guru suruh membuat peta konsep. Nanti Bu Guru kasih satu orang satu lembar. Kalian membuat peta konsep yang berkaitan dengan apa yang kita sudah pelajari hari ini. Sudah? Kalau yang kelompok siapa yang sudah? Ini masih jelaskan. Ini. Hari ini kita belajar tentang ini. Hari ini kita belajar tentang Tolong dengan teman-temannya didengarkan. Hari ini kita belajar tentang mengenal nama-nama kitab-kitab Allah. Iya. Yang pertama ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Benar nggak? Benar. Yang kedua. Yang kedua ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Iya, benar nggak? Yang ketiga ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Iya, benar ya? Iya. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih tepuk tangan. Sekarang sebelum Ibu Guru tutup pembelajaran kita hari ini, sebelum Ibu Guru simpulkan apa yang kita sudah pelajari hari ini, ada yang mau bertanya silakan angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Ya, siapa Kaila? Bagaimana caranya kita bangun Ya, bagaimana sih caranya kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Sebelum Ibu Guru jawab, siapa di antara kalian yang tahu jawabannya temannya? Iya, Naila, silakan. dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul Allah melalui malaikat Jibril. Ya, sudah paham Naila? Ya, jadi bagaimana